Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memilih undangan saya dalam mengikuti webinar yang akan saya adakan hari ini. Namanya webinar kecil, itu anggotanya minimal 10 orang. Ini sebagai aksi nyata dari kegiatan saya di TDP Angkatan 9. Jadi hari ini yang mau kita inikan adalah masalah budaya positif. Ya, budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini ada sekitar 5 materi nanti yang akan kita kupas hari ini, tapi yang jelas dia di sini semuanya unsurnya masuk ke budaya positif. Itu dia topik kita hari ini, eksplorasi konsep. Yang pertama nanti ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, termasuk nanti restitusinya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat di sini nanti kebutuhan dasar manusia ya. Yang kelima nanti ada posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan murid kita. Nah, berarti kan dari programnya kita dalam memakai program Merdeka, berarti kemungkinan yang bakalan banyak disebutkan nanti bukan siswa, bukan ini. Balik lagi ke awal-awal dulu, kita nanti berorientasi pada murid. Itu dia untuk intinya ya. Nah, kita lihat dulu. Ini yang ini yang pertama, disiplin positif. Ada nilai-nilai universal. Di sini ada yang pertama, ada perubahan paradigma. Ada kegiatan yang pertama, ada kertas tadi. Coba lihat aja kawan sebelah samping kiri kanannya. Ini ada kegiatannya, ada A dan B. Anda dan teman Anda sobek aja sebuah kertas kecil. Ini anggap aja kayak ice breaking, itu dia sebenarnya. Nah, letakkan di salah satu teman Anda. Kita ambil aja misalnya dari sensei bilang ke sensei ada dia bilang kan, ya copy aja ini ya. Atau mungkin letakkan ke tangan, kembangkan tangannya sensei. Oke. Pertahankan sekuat-kuatnya sensei. Ini sensei bilang silakan berusaha untuk mengambil kertas yang ada di tangan kalian. Terserah mau dipaksa, mau ini itu dia maksudnya di sini ya. Atau dihadi, ayo lepaskan, itu dia. Itu dia yang kegiatan. Oke ya. Itu dia intinya. Oke, silakan kan dari tadi sensei semua dan sudah mencoba kira-kira. Sensei bilang kira-kira apa yang terasa setelah melakukan kegiatan ini? Setelah melakukan kegiatan ini, saya lihat kalau misalnya itu kan tadi kan katanya adalah sesuatu yang benda berharga yang mau dilakukan. Anggaplah kertas tadi itu kayaknya benda berharga seorang siswa kan, menurut saya. Jadi bagaimana supaya benda berharga itu saya ambil gitu. Terus bagaimanapun caranya. Jadi pas tadi Bu Arianti, ya karena mungkin badan saya lebih besar dari Bu Arianti ya, jadi saya paksa aja katanya untuk kata Bu Arianti sakit. Itu yang kita maksud dengan model perubahan dari paradigma. Mungkin ini karena saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang ibu. Kalau biasanya kita kan yang berharga itu adalah keluarga, ya, anak. Jadi kita kalau misalnya anak itu, kalau itu kita tidak mau bisa lepaskan apapun yang terjadi, tetap kita perlu erat, walaupun dia salah atau apa, tetap kita rangkul. Tapi saya rasa walaupun kita kuat pemegangnya, kalau misalnya ada rayuan atau apa, mungkin bisa lepas dulu. Atau misalnya ada apa namanya, negosiasi. Jadi tergantung keadaannya, ya, dia maksudnya ada kodratnya di situ ya. Ada kodrat yang bakalan terjadi. Nah, berarti ini sebenarnya ini yang diminta dalam kurikulum tadi, kurikulum Merdeka ya.
ini yang harus kita lakukan dalam menuntun murid di kelas. Kira-kira ada yang bisa gimana? Masalah ambil barang saya yang saya punya itu sangat berharga, saya tidak mau membagikan kepada orang lain. Tetapi apabila orang lain lebih membutuhkan benda berharga saya dengan cara yang tepat diminta, mungkin dengan rendah hati saya akan memberikan tanpa ada paksaan dan tanpa ada yang merasa disakiti, saya akan lepaskan. Tetapi karena memang saya tiba-tiba diserobot, saya akan mempertahankan hak saya yang menurut saya itu adalah milik saya dan tidak boleh orang lain miliki. Walaupun benda berharga yang ini maksudnya benda berharga yang punya hasil yang punya, dengan mungkin tadi Sensei bisa mengatakan bisa dilepas gitu ya. Maaf Pak Yosi, di dalam hal ini berapapun harga benda yang kita punya, kalau memang teman kita lebih membutuhkan daripada kita akan pinjamkan. Dan dia tidak akan hilang. Ketika teman membutuhkan mengambil, dia puas, dia kembalikan, tidak merugikan kita. Kenapa tidak mau bekerja sama dengan baik? Itu menurut saya. Ada tambahan dari Sensei Sare? Sensei? Oke, saya coba. Kalau andai si A, ya, kalau tidak ada di sana, dan sesuatu benda yang berharga, dan si B juga berusaha untuk menguasai benda tersebut, ya. Kalau banyak jalan ya, si B untuk mengutarakan kata-kata, merayu, terus mengambil hati si A supaya bisa menyerahkan apa yang di tangannya, membujuk, merayu dan tersentuh hatinya dengan kata-kata yang bisa terbuka si A untuk memberikan apa yang ada di tangan si A itu pada si B. Terima kasih. Seperti bagus sekali ya, ini pendapat dari guru-guru hebat semuanya. Gimana Bu kalau misalnya ada apa? Ingin ketahuan dari siswa itu tinggi itu, karena dia mau apa sih yang ada di dalam tangan teman tadi kan, itu mesti harus ambil, harus buka. Sekalipun itu kata si A ini bendanya berharga atau tidak, tapi yang si B dan itu ada apa sih? Saya penasaran dia. Tingkat seni tahunya lebih tinggi. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu Sensei yang lainnya? Sama kayak Pak Sari juga Sama dengan bisa negosiasikan, bisa dengan komunikasi yang baik. Ya, berarti memang ini betul tujuannya kita membawakan sebuah perubahan. Cuman ada satu yang dia sangat bagus sekali ya ditambahkan sama Sensei Renti. Sebenarnya kita membutuhkan orang lain untuk berkolaborasi gitu ya. Walaupun dia berharga buat kita, kadang di tangan kita dia nggak mempan. Ada kan kita beli pisau ya di tangan kita, kadang pisaunya udah diasah sedemikian mungkin, nggak juga menarik, nggak juga tajam. Tetapi setelah masuk orang berikutnya atau ada perlakuan dari yang lain, akhirnya dia berubah. Nah ini yang mau kita jadikan perubahan dari paradigma kita. Oke ya, berarti ini paradigma perubahan. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah ini dia perubahan paradigma yang paling sering terjadi di sekolah. Di sini ada ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kira-kira ada yang kurang pas kata-katanya Bapak Ibu? Ada tidak Bapak Ibu? Tapi saya biasanya sangat setuju nih dengan yang nomor bagian 4 kita edukasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, karena sebelum masuk ke kurikulum merdeka inilah yang saya sering lakukan. Ya, nggak mau siswa kita, murid kita lakukan dengan cara paksaan.
Ya, kalau untuk ilusi guru mengontrol murid, nah itu sudah kalau menurut saya itu sudah biasa. Itu sudah kegiatan memang betul guru gitu ya, nggak mungkin pula nanti walaupun kegiatannya berpihak pada murid, ya tapi yang dalam mengontrol kegiatan pastilah guru itu dia. Oke, kita lanjut nih ke ini stimulus atau respon yang mau diberikan. Biasanya ini stimulus responnya kita membaca mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti yang di sini yang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu yang stimulus yang sering kita terjadi biasanya ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti kalau kita sudah mempunyai apa tadi teori kontrol tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti kita sebenarnya tidak heran dengan kegiatan kenapa murid kita berlaku seperti ini, kenapa murid kita membuat hal seperti ini, karena murid tersebut pasti punya dasar apa dia berbuat. Jadi sini orang lain bisa mengontrol saya. Ya, hendaknya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, karena seberapa hebat pun orang mengontrol, tidak akan seampuh atau tidak akan semanjur kalau yang diri sendiri yang mengontrol itu dia. Nah, ini dia yang apanya ya. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua. Ini cuman teori-teori motivasi atau hukuman dan penghargaan ya. Di sini ada motivasi dan hukuman. Ini motivasi ini ada yang eksternal, ada yang internal. Ini yang dikatakan motivasi internal ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk mendapatkan imbas dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bisa saya lakukan. Nah, berarti di sini yang terakhir ini yang tujuan disiplin positifnya. Nah, ini dia motivasinya ya, modelnya dari eksternal sama internal. Nah, kita lihat sedikit itu dia. Ini selama dalam kegiatan menjadi guru penggerak, ini poster Bapak ini tidak pernah lepas. Ya, saya baru sampai setengah, apalagi Ibu Arianti mungkin karena sudah selesai. Apa benar atau salah praduga saya, karena saya lihat setiap kegiatannya selalu masuk Bapak ini lagi yang muncul, Bapak ini lagi yang muncul. Benar, karena memang beliaulah yang mencetuskan tentang merdeka belajar. Kata merdeka belajar ini anak diberi paradigma belajar menurut karakter mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntut untuk menebalkan. Kata beliau, siswa itu adalah kertas kosong yang nanti yang ditulis oleh anak, dan kita guru hanya menebalkan laku mereka. Tetapi yang menjadi paradigma yang tepat di sini, terima kasih terlebih dahulu karena Bapak Yose sudah mengajak kita bersosialisasi mengenal kata merdeka ini. Karena justru di dalam paradigma pemikiran anak-anak kita sekarang ini, kata merdeka itu dia bebas tanpa kontrol. Nah, sekarang tolong beri kami pemahaman kontrol yang bagaimana yang dibutuhkan oleh peserta didik kita agar mereka betul bisa mencapai kata merdeka di dalam belajar. Nah, berarti yang ini ya, merdeka ya, kalau kita apakan kata-katanya saja dari segi bahasa. Biasanya Pak Sari ini paling rajin nih kalau bahasa. Kira-kira merdeka ini apa nih Pak Sari kira-kira? Yang disebut merdeka seperti apa? Menurut saya di dalam kurikulum merdeka ini, siswa lebih banyak dari guru untuk mengetahui materi-materi, bebas untuk
mengetahui materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan materi-materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu menurut kemampuan siswa sesuai dengan alur-alur yang telah ditetapkan oleh guru bidang studi tersebut. Kalau menurut kurikulum KTSP kan harus tercapai sekian, satu semester sekian, tapi kurikulum merdeka enggak. Kita yang mengatur sampai di mana materi yang kita harus sampaikan kepada siswa. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, bagus sekali kupasan dari Pak Sarif. Berarti di sini ada yang coba mau ingin nambahkan? Silakan Pak Gilang, ada Pak Gilang? Ada unek-uneknya? Terima kasih Pak Yosef. Mungkin menurut saya kata-kata merdeka itu sebenarnya kan arti secara kan itu kan merdeka itu kan sebenarnya hanya bebas ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita bawakan kepada pembelajaran, berarti merdeka dalam pembelajaran itu adalah bagaimana siswa itu bebas mengeksplorasi apa saja yang mereka temukan. Jadi nanti setelah mereka mengeksplorasi, setelah itu baru kita lihat bahwasannya kita coba untuk apa hasil eksplorasi anak tadi nanti kita gunakan untuk menegaskan kembali. Jadi ada nanti kira-kira refleksi mungkin seperti itu. Tidak unik sekali ya jawaban Pak Saril dengan Pak Gilang. Nah, berarti di sini yang dikatakan merdeka ya artinya bebas ya, terlepas gitu ya. Tidak ada lagi kekangan. Berarti kata-kata merdeka mampu berdiri sendiri, itu dia namanya merdeka. Nah, di sini yang diminta oleh Bapak KHD ini yang merdeka tuh, karena selama ini di kurikulum sebelumnya atau yang sebelum-sebelumnya lagi, atau terutama saya yang mengajar di bidang matematika itu kemerdekaan itu sangat kurang. Karena di sini kita disuruh untuk menuntun siswa atau menuntun murid. Sementara yang saya lakukan di kelas menuntut Bapak Ibu, bukan menuntun. Karena saya bilang kita bikin PR, dah gini. Ada lagi ininya, ada lagi sanksinya. Karena pelajaran saya bilang adalah guru yang suka menuntut. Jadi di sini kita diminta menuntun murid sesuai dengan kodrat murid ini. Karena murid ini sudah ada kodrat dari lahirnya, dia sudah punya. Atau kita samakan dia kata Ki Hajar Dewantara ini bahwa murid itu kita sebagai guru adalah seorang petani. Petani berarti misalnya kita mau menanam padi, kita tanam gitu ya. Berarti kita cukup menanam saja. Tidak perlu banyak begini, banyak begitu, cuma untuk memupuk, dibiarkan saja, cuma yang ada memupuk. Nah, jadi ya sedikit Pak Yosef. Ya silakan. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara ini bahwa kita guru adalah seorang petani. Benar sekali. Seorang petani kalau dia akan menanam jagung, bibitnya jagung jangan berharap akan tumbuh menjadi padi, apalagi gandum. Tetapi di dalam menjaga, merawat agar hasil jagung optimal seperti yang kita harapkan, itu memang harus ada clue atau arahan-arahan yang disampaikan oleh guru supaya dia tumbuh maksimal. Begitu Pak Yosef. Oke, ya. Dia tidak Kalau tanam jagung tumbuh lama. jangan sampai begitu. Kalau itu kan berarti kita melihat dari sisi negatifnya. Kalau sebenarnya guru-guru ini lebih sering kepada sisi positif. Tanam jagung berharap tumbuh mangga. Itu sebenarnya lebih banyak. Nah, berarti paradigma kita salah gitu. Kalau kita tanam jagung, tumbuhnya jagung gitu. Nah, ini yang mau diinikan sama Bapak KHD ini. Ya, ini padi sokat. Kualitasnya. Berarti artinya jalan pintasnya Bapak Ibu, kita tidak bisa merubah murid. Tidak bisa lah, Pak. Ya. Kita bukan robot. Ya karena yang selama ini yang terjadi itu karena ini saya tahu pelajaran saya gitu, saya menganggap kadang murid itu sama dengan kita gitu.
kita anggap dia kemampuannya sama dengan kita paksakan begini, kita paksakan dia begitu, akhirnya ujung-ujungnya suruh berubah ya. impact yang tadi. Oke, itu dia yang mau diinikan. Ada tambahan? Nah, gini kita lihat di sini ya, ada hukum dan penghargaan. Sejak masa program sejak. Oh, bijak kan. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Dan di sini ya, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, karena ini sebenarnya hukum dan penghargaan ini adalah dua sisi mata yang ini ya, yang agak-agak dekat gitu. Karena kalau modelnya kadang hukuman juga bisa menghasilkan penghargaan. Kadang penghargaan kita anggap bagus, ternyata dia juga punya efek negatif. Karena ada penghargaan yang tidak efektif gitu dia. Nah, ada penghargaan yang merusak hubungan. Nih, ada penghargaan yang menghukum. Nah, itu dia yang model ada efek negatif dari penghargaan. Kalau yang 1, 2, 3, 4, yang kelima Pak Saril, penghargaan merusak hubungan. Ini kan berat ke pelajaran Pak Saril nih. Kira-kira ada nggak tidak modelnya yang kita bisa temukan di sekolah di Pak Saril? Oke, silakan Pak Gilang yang Mungkin saya kan sebenarnya kan ini pernah mencoba sistem reward and punishment ini ya Pak ya di kelas itu di pelajaran ekonomi. Jadi ternyata saya menemukan satu hal di pelajaran saya bahwasanya penghargaan yang merusak hubungan itu ternyata ada. Jadi saya cobakan waktu itu gamesnya, salah satu metode saya adalah metode permainan seperti itu ya Pak, dengan ada reward dan juga ada punishment. itu baru-baru ini apa sekali betulnya kemarin. Iya. Betulnya baru-baru. Jadi ini pelajaran yang saya dapatkan Pak. Jadi masalahnya di sini adalah saya memberikan reward yang ternyata itu menjadi merusak hubungan pertemanan. Jadi ternyata karena jiwa kompetitif salah seorang siswa saya itu terlalu tinggi sehingga apa yang dikatakan temannya sehingga dia akhirnya tersinggung dan akhirnya bertengkar. Nah ternyata itu memang beneran ada dan terjadi di kelas saya baru-baru ini. Seperti itu mungkin Pak. Lalu solusinya bagaimana? Nah solusinya waktu itu akhirnya saya hentikan permainan ini. Karena saya tidak mau lebih jauh lagi untuk melakukan itu karena resikonya juga tinggi karena udah kepalang emosi dua-duanya seperti itu. Sekian. Apakah tidak ada apa istilahnya melakukan refleksi diri dari guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa? Karena memang permainan ini atau metode games yang kita laksanakan di dalam kelas itu memang sangat-sangat menarik bagi anak, terutama untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar. Sekarang masih bisa nggak sistem games ini kita laksanakan dalam pembelajaran, tetapi menghilangkan beresiko yang dapat menghilangkan atau merusak hubungan pertemanan baik antara kita sebagai guru dengan pendidik kita atau pendidik dan murid dengan murid sendiri. Bagaimana bagusnya gitu? Kalau atau ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain dulu? Saya di dalam kehidupan ya, merasakan bahwa penghargaan ini merusak, ada yang merusak hubungan. Ya. Saya udah bertahun-tahun berteman. Ya. Suatu saat teman saya merasa kekurangan tentang keuangan,
dia membutuhkan sangat penting sekali keuangan ini, tahu-tahu dia pinjam sama saya. Ya, karena hubungan kita baik, itu kita pinjam dengan perjanjian awal bulan nanti diganti lagi. Ternyata ditanya awal bulan malah uang dikasih, hubungan putus, WA diblokir. Jadi ini merupakan salah satu cara akan merusak hubungan. Memang ada dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam Jadi kehidupan saya. dalam masyarakat ya, Ya, Pak, masyarakat seperti itu. Jadi karena kita konteksnya di pendidikan, enggak salah betul ya, cuma kita bawakan Bawa aja. pendidikan dan contohkan sama Pak bilang tadi. Iya. Ya. Nah, berarti kalau seperti yang dikatakan Bu Arianti tadi, berarti ada nggak arah solusi untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya ada. Berarti kalau seandainya kita bawa tes itu, berarti otomatis kita loncat di materinya sebenarnya. Nah, karena untuk sebelum memulai kegiatan itu ya biasanya nih. Bukan, karena kita kan juga melihat begini, Pak Yose, ya maaf sebelumnya. Karena hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek begitu. Apakah dengan menggunakan games ini pengaruhnya jangka panjang kah atau jangka pendek gitu? Makanya tadi saya bilang kita harus melakukan refleksi. Ya, kalau untuk melihat pengaruhnya itu tergantung dari konteks permasalahan dari murid tadi gitu. Dan juga nanti kembalinya ke murid yang bersangkutan. Tapi biasanya kalau seandainya di situ gurunya memfasilitasi dengan baik, ini akan menjadi jangka pendek saja atau bisa jadi jangka sesaat, itu dia. Hanya pada saat itu saja. Oke, berarti kalau kita ini ya, berarti sebenarnya ini dia yang mau yang ketiga, keyakinan kelas. Harusnya dalam kejadian yang dilakukan oleh Pak Gilang tadi, kalau sebenarnya ini ada, mungkin kita bisa untuk mempagari agak sedikit lah supaya tidak terjadi kejadian tadi gitu. Kalau seandainya dia punya keyakinan kelas, berarti otomatis murid-murid tadi dia punya acuan, kalau kita begini nanti ini dia katanya, kalau begini nanti ini dia konsekuensinya, sehingga yang kejadian yang spontan yang dilakukan oleh Pak Gilang tadi teratasi dengan cepat gitu dia, atau mungkin saat itu juga ini. Nah, kita masuk yang ketiga, ini adalah keyakinan kelas. Nah, kita lihat ininya ya, nggak nampak ya Pak Ibu? Nampak ya. Budaya positif, lingkungan Budaya positif, positif. keyakinan kelas. Nah, berarti yang hijau keyakinan kelas berarti diawali dengan peraturan dulu biasanya ini ya. Jadi ada yang merah dalamnya nampak ya? Enggak, merah-merah terletak tulisannya. Yang merah dalam itu di situ ada peraturan dulu, peraturan kelas gitu ya. Berarti dia dari peraturan kelas nanti berubah dan menjadi keyakinan kelas. Tapi yang selama ini di kurikulum yang lain ya, yang K13 sama yang KTSP, kita sebenarnya tidak kenal keyakinan kelas. Kita lebih suka peraturan kelas. Karena kalau peraturan itu biasanya dimensinya tertuju ke satu objek yang dibikin oleh objek tertentu. Kalau keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, berarti guru dan murid duduk bersama ya. Nanti murid yang menghasilkan keyakinan kelas cuma rambu-rambunya ada pada guru supaya dia keyakinan kelasnya tidak melebar gitu dia, tidak aneh-aneh. Berarti peraturannya bisa dipakai itu dia. Nah, berarti dengan adanya keyakinan kelas nanti akan tercipta lingkungan positif. Nah, kalau semuanya sudah positif ya, sudah kita lakukan kegiatan sehari-hari, pokoknya ini ya sudah menjadi pembiasaan, berarti akhirnya dia jadi budaya. Nah, kalau sudah membudaya, itu dia kita tinggal memetik hasilnya saja. Ini dia dari rangkuman yang ada dari awal ya, kita mulai dari budaya positif. Nah, ini dia akhirnya. Nah, gini untuk ini ya kita lihat ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas.
Bisa dilihat nampak ya Bapak Ibu. Yang ini bagian sebelah sini. Yang sebelah kiri ini kita sebut di peraturan Ya. atau apa ya? Bukan. Ini peraturan. Bukan. Ini bukan kesepakatan kelas. Aturan Pak. Itu peraturan kelas. Aturan kelas. Yang di sebelah itu. Ya, karena di sini kan cuman lebih nampak mengikatnya gitu. Iya. Ada aturan-aturan bakunya kayak ditulis sendiri atau Seperti menggunakan tanda seru itu. Sudah itu karena sudah menggunakan bahasa baku yang merupakan kesepakatan bersama pihak lembaga pendidikan. Kalau ada di kepala sekolah atau memang komite yang memang harus diikuti oleh semua mahasiswa atau sudah memang guru mata pelajaran yang membuat peraturan seperti itu, mau tidak mau anak harus melakukan datang tepat waktu, kalau tidak tepat waktu berarti ada konsekuensinya, lalu mengucapkan salam, dan ini harus dilaksanakan oleh siswa begitu. Maka ini dikatakan peraturan yang dibuat sepihak oleh baik guru ataupun pimpinan. ya berarti yang kesepakatan berarti yang di Sebelah kanan. sebelah kanan gitu ya. Berarti ini bahasanya sudah ini ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, berarti ini kan sudah dirumuskan secara bersama-sama. Tetapi maaf Pak Yose, Ya. yang dikatakan kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa kita pasti ada konsekuensinya. Iya. Makanya tadi tidak dibilang kesepakatan karena konsekuensi tidak kelihatan di sana. Yang di bagian kedua. Kedua-duanya tidak saya apakah Bapak Ibu atau rekan-rekan yang lain melihat konsekuensinya? Misalnya maaf datang tepat waktu, kalau anak tidak datang tepat waktu, nah apa loh konsekuensi? Ya, apa konsekuensi? Sanksi itu berarti hukuman, tapi konsekuensi dia yang menentukan sendiri. Kan sekarang ini kesepakatan mereka tentang pelajar harus tepat waktu Pak, begitu Bu katanya. Kalau seandainya kamu tidak datang tepat waktu, kalian tidak datang tepat waktu bagaimana? Kan begitu. Ya. Jadi siswa sendiri yang menentukan sanksi yang akan mereka buat. Makanya saya bilang tadi itu kedua-duanya adalah aturan, bukan kesepakatan. Isi dari peraturan. Ya, Yang ini ya. ya kedua-duanya sama-sama kesepakatan. Peraturan bukan kesepakatan. Kalau kesepakatan tetap ada konsekuensinya. Yang di belakang ya, berarti Iya. ada kalimatnya yang Iya. ini ya. Kalau yang dia ditulis dua, ini kesepakatan kelas. Satu, datang terlambat, konsekuensi sebelah sini. Apa sih konsekuensinya kalau si Ani datangnya terlambat? Lalu, yang kedua, mengucapkan salam. Kalau si Ani tidak mengucapkan salam, apa sih konsekuensinya? Maka si Ani kembali keluar, masuk lagi, selamat siang Pak, selamat pagi Pak, atau assalamualaikum teman-teman semua. Seperti itu ya. Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Kalau seandainya teman kita seperti di sekolah kita sudah menerapkan lisa, lihat sampah ambilkan itu. Kalau seandainya ada anak kita tidak menerapkan lisa, kelihatan sampah sama anak kita dia tidak mengambil, lalu konsekuensi bagi anak yang ini apa? Itu yang dikatakan dengan kesepakatan di sini tidak kelihatan. Apa yang ada di depan kita yang sedang kita diskusikan ini adalah peraturan tata tertib sekolah atau mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, kita lihat acuannya di sini ya. Yang di
Jadi yang pertama nih peraturannya selalu Iya. selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti di sini arahnya keyakinannya berarti modelnya tanggung jawab. Iya. Berarti di Karena memang mengapa peraturan karena ada kata selalu. Perhatikan wajib. berarti di sini Iya. karena dilarang. Ha-ha. Ini hadir. Bukan yang hadir setelah sebelum ini 15 menit sebelum 15 menit ya. Iya, kalau seandainya harus hadir kan begitu. Iya. Lalu kalau seandainya tidak hadir dia 15 menit, apa konsekuensi? Dan kalau kesepakatan kelas yang menentukan peraturan kesepakatan adalah siswa kita. Dan yang menentukan peraturannya atau solusinya atau sanksinya mereka sendiri. Kita tidak ikut campur. Kita hanya mengatakan deal. Kalau seandainya kamu tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan yang kamu buat, maka kamu harus menerima konsekuensinya. Jadi anak akan sadar dia. Gitu, tapi di sini kita kan tidak lihat. Jadi karena dia yang berjanji, dia yang membuat solusi penyelesaian masalah, dia akan mikir, loh ini saya yang buat janji, saya harus mematuhi janji saya. Maka anak dia akan berusaha untuk tidak datang terlambat. Ini dalam perspektif saya gitu. Tolong bantu dengan guru yang lain bagaimana gitu. Apakah itu kesepakatan atau peraturan? Iya, silakan Pak Gilang. Mungkin saya agak berbeda sedikit dari apa yang dibilang sama Ibu Ayanti. Jadi menurut saya di sebelah kiri itu emang peraturan kelas, Pak. Kenapa saya bilang seperti itu bukan kesepakatan, karena kan di situ sudah kita lihat bahwasannya di dalam diksi bahasanya, Pak. Diksi bahasanya itu kan datang tepat waktu mengucapkan salam gitu kan, Pak. Nah, mau tidak mau anak-anak tuh harus melakukan seperti itu tanpa adanya walaupun di situ tidak ada konsekuensi, tapi kan di situ mereka sudah paham bahwasanya setiap mereka melanggar apa yang ada di sebelah kiri kita itu ada sanksinya seperti itu, Pak. Baik itu nanti sanksinya tertulis atau tidak tertulis. Tapi kalau saya lihat di sini bahwasanya di sebelah kiri itu sanksinya adalah tidak tertulis. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena misalnya menjaga kebersihan sekolah. Berarti kalau misalnya menjaga kebersihan sekolah, otomatis murid harus menjaga kebersihan lingkungannya. Kalau tidak apa berarti 1, 2, 3 mereka sudah tahu konsekuensinya apa seperti itu, Pak. Karena di situ kan sudah dilihat bahwasanya itu adalah kalimat perintah. Seperti itu. Tapi kan tidak kelihatan di sana Pak Gilang. Apa hukuman yang akan diterima anak? Nggak kelihatan di sana. Tapi kan secara tidak langsung tersirat bahwasanya itu ada konsekuensinya seperti itu. Iya, benar. Makanya jatuhnya ke peraturan, bukan kesepakatan. Betul, Bu. Betul. Iya. Betul. Ya, jadi kan kalau Betul. kesepakatan itu terurai ya, misalnya dia tepat waktu datang, sanksinya apa? Itu yang kesepakatan. Kalau peraturan mau tidak mau harus, akan begitu. Iya. Yang peraturan. Kan berarti secara umum. Iya. Oke, masih ada lagi? Ada lagi sanggah dari kawan-kawan yang lain? Silakan buat play. Pas itu kan anak tuh yang Iya. mengatakan hukumannya gini loh Pak. Sanksinya ini loh Pak kalau yang nggak Kalau saya terlambat maka saya begini kan begitu. Orang kesepakatan sama dengan konsensus. Iya, berarti ini ya. Awalnya saya juga pertamanya datang seperti apa yang dikatakan oleh Bu Arianti. Saya malah di Lokakarya berapi-api. Tapi setelah mereka menunjukkan ini ya, menunjukkan ada tabel Y sama tabel T, karena mereka mengarahkan dia ke keyakinan kelas. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Waktu saya melakukan sanggahan yang sama dengan Bu Arianti, saya bilang ini sebenarnya bukan kesepakatan kelas. Ini sama saja. Tidak ada kata-kata untuk menyatakan bahwa konsekuensi yang diberikan dari ketika ada pelanggaran gitu dia. Tapi setelah saya masuk ke ininya,
malah yang fasilitatornya menjawab, ini kita mengubah dia keyakinan kelas. Kalau seandainya modelnya kita bawa ke kesepakatan kelas, dia nanti ada tabel Y sama tabel T, kita cuma mengarahkan murid saja gitu. Kalau tadi kan kita sangat berapi-api, berarti kan kita yang anak yang akan murid yang akan melaksanakan peraturannya begini. Ternyata yang di sini tidak beda. Jadi anak itu sudah diberikan pilihan, berarti diambil tinggal comot-comot saja. Saya pun sampai sekarang masih kok tidak masuk dengan modelnya, tapi inilah yang mereka katakan ini untuk menjadi kesepakatannya berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi yang ininya saya bilang kalau seperti ini namanya tidak ada konsep antara peleburan antara apa yang diinginkan murid dengan apa yang dilakukan guru, nanti akan menjadi rambu-rambu untuk digabungkan, gitu ya. Jadi akhirnya rancu. Cuman yang mereka inginkan kita mengarahkan murid sesuai dengan konteks yang sudah ada gitu. Jadi kalau seandainya kita berikan ke murid untuk semuanya ya, nanti kalau tidak melakukan ini, nanti kegiatannya begini. Nah, kata yang terjadi malah nanti hasilnya nanti lebih banyak tidak sesuai dengan harapan. Walaupun saya sudah menyanggah, tapi setelah saya lakukan malah respeknya lebih bagus gitu. Harapannya itu lebih nampak, masalah sesuai dengan keinginan murid. Ya begitu jadinya Bu Arianti. Nah berarti sebelum ini ya, sebelum kita minta kesepakatan sebenarnya kita harus penuhi ini dulu ya. Sebagai manusia dia punya kebutuhan ini. Jadi kita minta sepakat ya keputusannya, tapi sementara ini tidak dipenuhi. Ada 4, ada 5 ya. Ada yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Habis itu nanti dia harus memiliki rasa kesenangan, fun dia di situ. Habis itu dia nanti memiliki rasa kebebasan. Ya, habis itu dia nanti baru dia akan memperhitungkan penguasaan. Tapi yang terutama apa yang di tengah-tengah, yang bertahan hidupnya ini tercukupi. Kalau seandainya kebutuhan makannya tidak cukup, apanya tidak ini, biasanya kalau murid datang ke sekolah dia selalu bermasalah. Nah ini yang harus kita baru sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Untuk lihat 5 posisi kontrol kita ini, kita lihat ini dulu ya. Ini yang kita lihat nanti kira-kira kita berada di mana. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Berarti 2 kali. posisi kontrol yang pertama nih penghukumnya. basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua ya. Posisi kita sebagai guru yang pertama penghukum, yang kedua pembuat salah.
Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisinya sebagai teman guru ya Bapak Ibu. Kita lihat seperti apa guru yang teman. Nan! Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Dan sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat ya Bapak Ibu. Nan! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus ke sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan dan jalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kelima Bapak Ibu. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi Oke, Bapak Ibu. Berarti kan ada 5 posisi ya, posisi kontrolnya. Mulai yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat salah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi itu gambaran kita di sekolah loh Bapak Ibu nyatakan. Jadi nah dari kelima posisi ini kita sebenarnya punya kelima-limanya. Cuma kalau pengalaman Pak Saril gimana Pak Saril, nomor berapa? Oke, saya setuju dengan nomor 4 memantau. Kenapa saya tertarik dengan nomor 4? Karena kalau di saat siswa terlambat, dia udah tahu konsekuensi yang dia harus terima. Dan itu fakta. Saya sendiri dulu pikir itu, Pak, saya mengerjakan apa, Pak? Oke, kalau siram bunga udah, ke koridor udah, sekarang kamu lakukan kaca di kelas kamu saja. Nanti ada yang lain, lab yang lain itu kelas kamu. Jadi saya sangat setuju sekali dengan nomor 4 Pak Yusuf. Ya terima kasih Pak Saril. Gimana Bu Yanti? Nanti tidur. Kan ketidur. Bagaimana Bu Yanti? Nah, kalau sebenarnya posisi manajer itu memang harus kita istilahnya Kita harus sampai ke situ. sampaikan ke siswa gitu. Kita harus sampai ke posisi manajer. Iya. Tadi Pak Saril dia setuju nomor 4. Berarti Pak Saril harus dinaikkan lagi levelnya, dia harus naik ke posisi manajer. Karena di sini yang dia minta posisi yang harus itu adalah posisi manajer. Inilah posisi terbaik. Nah, itu dia yang mintanya. Kalau seandainya yang nomor 2 tadi kan sebagai teman, berarti levelnya masih ada 3 lagi di atasnya, dia minta yang manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang Nah itu dia kita masuk ke yang naik lagi Pak Saril dia sampai dan sampai ke posisi manajer gitu ya. Maksudnya kenapa dia disebut posisi manajer? Karena kalau dari modelnya manajer berarti kita masih pelayanannya sudah eksklusif, masih tidak ada lagi yang level-level ininya. Berarti dia mengharapkan kita betul-betul menjadi guru profesional yang eksklusif.
Nah, ini kegiatan yang terakhir ya, tadi udah masuk ke 5 posisi kontrol. Kita ada ini ya, jadi Bapak Ibu lihat sudah senyum-senyum sendiri, sudah nampak jadi nomor berapa gitu ya kan. Nah, sekarang mau tidak berubah ke nomor yang ideal. Nah, setelah kita membawakan ke posisi kontrol, kita masuk dia di sini yang terakhir, yaitu yang ini ya, pemecahan masalah. Berarti pemecahan masalah di sini, ini dia. Ketiga restitusi. Nah, ini ada ini ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Setelah stabil identitasnya, baru melakukan validasi. Setelah selesai validasi, baru menanyakan keyakinan. Berarti ini yang akan kita lakukan kalau seandainya terjadi kasus pada murid. Oke, kita lihat dulu ya di video terakhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teknik kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi kognitif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan
diselesaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia. Oke, itu dia dari restitusi. Kira-kira oke Bu? Bisa tidak kita terapkan di sekolah kita segitiga restitusi ini Bisa. dalam melaksanakan kasus? Bisa Bu Rianti? Bisa. Kira-kira seperti apa? Sebagai manajer, apabila terjadi guru bertindak sebagai manajer, menurut saya begini: apabila siswa ada berkasus, ya, sebagai manajer kita harus mencari tahu dulu ada apa. Jangan memanggil siswa yang lagi berkasus, tetapi kita tanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sana nanti kita akan mendapatkan benang merahnya, dan kita dapat mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik kita, bagaimana dia bisa memecahkan permasalahan yang dia hadapi sendiri, dan bagaimana solusi keluarnya agar peristiwa tidak terulang lagi dan peristiwa dapat dengan baik kita selesaikan. Lalu nanti baru dipanggil siswanya satu persatu, lalu diajukan pertanyaan yang mana nanti siswa menyadari bahwa dia memang melakukan kekeliruan. Lalu minta kepada dia bagaimana solusi yang baik, jangan kita yang menunjukkan. Tetapi kita justru hanya membuat soal-soal yang mengarahkan agar anak kita dapat memecahkan masalahnya. Seperti itu. Dan itu insya Allah sudah dilakukan oleh beberapa guru kita di sini. Pak Salil sudah pernah melakukan, saya sudah melakukan, Pak Gilang sudah melakukan. Ada lagi dari guru-guru yang lain, guru-guru hebat yang lainnya? Oke, ada lagi. Jadi kita sudah telah dari bulat-bulat ya segitiga restitusi bersama kasusnya. Berarti setelah ini diharapkan kita menyelesaikan masalah. Kalau agak ini ya kita bawa ke model segitiga restitusi. Nah, ini dia rangkaian webinar kita sudah sampai di ujung. Kira-kira dari kegiatan ini apa hal positif yang bisa kita ambil? Kita coba dulu Bu Sek. Hal positif yang kita ambil dalam pertemuan kita ini, diskusi kita ini. Iya. Ini materi kita. Mungkin bisa ditambah wawasannya setelah ini, ya. Berarti kita meningkatkan Ada lagi Pak Gilang? Mungkin sebagai guru yang saya sudah melakukan kegiatan dengan seminar ini sebagai guru kelas istilahnya juga apa ya, sebagai guru yang baru masuk ke dunia pendidikan, jadi ini menjadi tambahan wawasan untuk saya sehingga
April? Sebenarnya ini bagus sekali budaya positif ini memang harus sudah bisa kita lakukan di sekolah. Tapi sebelum kita menuntut budaya positif kepada anak, sebenarnya kita sebagai guru, jadi bukan hanya sebagai guru, tapi kita lebih banyak kepada pendidik dibandingkan guru. Soalnya kalau guru itu semuanya bisa menjadi guru, tapi menjadi pendidik tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Jadi kalau kita hanya memberikan budaya positif anak terhadap anak, jadi kita apakah dulu ke diri kita jadi guru, apakah kita bisa memberikan sikap yang positif, teladan yang positif terhadap anak. Jadi kalau kita bisa memberikan dampak positif, perbuatan yang positif, tentu anak akan mengikutinya. Karena anak itu biasanya adalah peniru, kan? Mereka di belakang, mereka melihat gurunya, kalau gurunya seperti itu otomatis dia akan melakukannya. Jadi langkah baiknya kalau kita sebagai guru juga lebih dahulu memulai sikap budaya positif. Oke, sebentar terakhir dari Pak Sahir ya, refleksi saja Pak Sahir kembali dulu ya. Dengan kegiatan kita ini yang sudah selesai nanti kita selesaikan. Oke, terima kasih Pak Yosef. Menurut saya dengan adanya diskusi ini, kami atau saya sangat bagus sekali, terutama sekali lebih meningkatkan lagi apa-apa yang kami lakukan terhadap guru, terhadap siswa. Baik sebagai guru piket maupun sebagai guru kelas bidang studi di dalam melaksanakan PBM, ya. Dan terakhir tadi, kalau guru dan siswa ada masalah-masalah yang dialami oleh siswa, tentu guru akan lebih aktif dalam melakukan demi kebaikan kedepannya untuk siswa dan guru. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya dari Pak Sahir ya. Oke, silakan. Ada juga begini, siswa itu akan senang kalau gurunya juga senang. Jadi kalau kita mau siswa itu menerima pelajaran yang senang, kita juga harus senang mengajarkan kepada mereka. Jadi jangan, ya seperti dibilang bahwa kita lah yang harus mengubah mindset kita. Oke ya, jadi udah ini ya, udah ditambahkan sama Bu April. Berarti intinya dia berarti kita laksanakan yang saya sosialisasikan ini, kita coba akan terapkan di sekolah kita. Kapan perlu kita berkolaborasi ya, bekerja sama. Nah, sehingga nanti akan mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki ya. Murid bahagia, murid bahagia, gurunya juga bahagia. Nah, makanya akan Maka akan tercipta suasana belajar aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan webinar saya. Ya,